Ada dokter buat dokter kami, ada perawat buat perawat kami, ada tani buat tani kami, ada guru buat guru kami, ada mahasiswa buat mahasiswa kami. Semuanya kami. Jadi semua rakyat Indonesia menjadi kami. Ajak mereka berjuang bersama-sama kita. Mengapa saya demikian? Sudah sangat keterlaluan. Sudah sangat keterlaluan. Saya ingatkan pada saat jam 17, tanggal 17 Agustus 2017, 17. Saya sebagai Panglima TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, saya mengadakan perojaah oleh 1000 hafiz Quran dengan tema bersyukur dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa ini. Dan akhirnya saya menjadi pembina perojaah hafiz Quran. Jadi kalau pemerintah akan menangkap, tangkap dulu saya. Saya yang makar. Kalau itu makar. Hafiz Quran itu yang melindungi Al-Quran, yang mengamankan Al-Quran. Bayangkan kalau tidak hafiz Quran, Al-Quran diganti kalimatnya. Isinya diganti-ganti. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Marah Kemenak, Jenderal Gatot Nurmantio, tangkap sayalah yang makar. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio marah atas tudingan Menteri Agama Fahrul Razi yang menyebut radikalisme masuk masjid melalui orang berpenampilan menarik atau good looking dan memiliki kemampuan agama yang baik atau hafiz. Gatot menegaskan jika pemerintah menangkap para hafiz atau penghafal Al-Quran, dia akan pasang badan sebab dia adalah pembina Murojaah Hafiz Al-Quran. Saya ingatkan pada saat jam 17, tanggal 17 Agustus 2017, saya sebagai Panglima TNI di Markas Besar TNI di Cilangkap, saya mengadakan Murojaah oleh 1000 hafiz Quran dengan tema memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa ini, kata Gatot berapi-api saat berpidato dalam acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Rumah Jumhur Hidayat di Bandung, Jawa Barat, Senin 7 September. Dan akhirnya saya jadi pembina Murojaah Hafiz Quran. Jadi kalau pemerintah mau menangkap, tangkap dulu saya. Sayalah yang makar, kalau itu makar. Tambah Gatot dengan suara meninggi seperti dikutip pojok1.id, Jawa Post Group. Gatot heran dengan sikap yang menyudutkan para penghafal Al-Quran. Dia tak bisa membayangkan apa jadinya jika tak ada hafiz Al-Quran. Hafiz Quran itu yang melindungi Al-Quran, mengamankan Al-Quran. Bayangkan kalau tidak ada hafiz Quran. Al-Quran diganti kalimatnya, isinya diganti, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu, tegas Gatot. Pada kesempatan itu Gatot mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melalui Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya dan kawan-kawan semua ini berhutang kepada negara ini, bangsa ini. Kalau kita tidak melakukan, tidak bangkit, tidak bersama-sama, kita bersalah, kita berhutang, ucap Gatot. Bela Hafiz, Gatot Nurmantio, kalau pemerintah akan menangkap Hafiz, tangkap dulu saya. Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI sekaligus Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, tampak berapi-api saat membela para hafiz Al-Quran. Jadi kalau pemerintah akan menangkap hafiz, tangkap dulu saya, tantang Gatot Nurmantio. Dalam kesempatan tersebut, Gatot Nurmantio tidak sepakat apabila pemerintah akan menangkap para hafiz Al-Quran. Ia mengaku akan melindungi para hafiz Al-Quran. Sayalah yang makar kalau itu memang makar, sambungnya. Dilansir dari hoax.id, jaringan suara.com, pernyataan Gatot Nurmantio tersebut disampaikannya dalam acara deklarasi kami Jawa Barat, bertempat di salah satu rumah pendukung kami yang bernama Jumhur Hidayat. Dalam cuplikan video yang dibagikan oleh akun Twitter @demokrasi_id pada Senin 7 September 2020, tampak Gatot Nurmantio yang angkat suara terkait kabar tidak sedap tentang hafiz Al-Quran. Gatot Nurmantio juga menceritakan bagaimana kedekatannya dengan para hafiz Al-Quran yang kini tengah senter diberitakan. Mengapa saya demikian? Sudah sangat keterlaluan. Saya ingatkan pada saat jam 17, tanggal 17 Agustus 2017, saya sebagai Panglima TNI di Markas Besar TNI Cilangkap mengadakan murojaah oleh 1000 hafiz Quran dengan tema bersyukur
dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa ini. Ujar Gatot Nurmantio dikutip suara.com dari video unggahan akun Twitter @demokrasi_id. Lebih lanjut lagi, ia menuturkan bahwa kegiatan tersebut membuatnya dijadikan sebagai pembina murojaah dan akhirnya saya jadi pembina murojaah Hafiz Quran, sambung Gatot Nurmantio. Tidak hanya itu, Gatot Nurmantio juga memaparkan peran seorang hafiz Quran. Ia tampak heran dengan sikap orang-orang yang menyudutkan para penghafal Al-Quran tersebut. Gatot Nurmantio tidak bisa membayangkan jadi seperti apa kitab suci apabila tidak ada hafiz Quran. Hafiz Quran itu yang melindungi Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Bayangkan kalau tidak ada hafiz Al-Quran. Al-Quran diganti kalimatnya, isinya diganti-ganti, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Tutur Gatot Nurmantio. Dalam kesempatan deklarasi tersebut, Gatot Nurmantio juga mengajak masyarakat untuk ikut terlibat mengembalikan kedaulatan Indonesia dan tergabung dalam gerakan moral kami. Kita berhutang pada rakyat yang memiliki kedaulatan negara ini. Karena kedaulatan di tangan rakyat, maka kita harus bangkit, ungkap Gatot Nurmantio. Deklarasi kami di Bandung dilarang, Gatot Nurmantio hanya tersenyum. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio cuma tersenyum ketika kegiatan deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Senin 7 September 2020. Gatot yang merupakan presidium kami mengunggah video deklarasi kami di Bandung melalui akun Instagram pada Senin 7 September 2020. Menurut dia, deklarasi kami di Bandung dilarang oleh Satgas COVID-19. Saya monitor sudah disiapkan, tapi Satgas COVID-19 yang telah memberi izin ditarik lagi suratnya oleh Satgas COVID-19. Saya tersenyum 100 kali, kata Gatot dikutip dari Instagram pada Selasa 8 September 2020. Namun Gatot mengingatkan kepada simpatisan kami untuk tidak emosi dan marah kepada pihak hotel maupun Satgas COVID-19 karena semua merupakan rencana Allah Subhanahu wa taala. Padahal Satgas COVID-19 sudah beri izin tapi mungkin dapat perintah dari atasan. Dia sudah berikan izin kepada kita tapi dari atas menegur Satgas COVID sehingga dia terpaksa karena bawahan. Jangan marah sama Satgas COVID. Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang sangat luar biasa untuk kami di Bandung, ujarnya. Namun Gatot mengatakan hal yang perlu dilawan yaitu dengan kekuatan akal manusia Indonesia dan gerakan moral sebab kami merupakan kumpulan akal yang sehat dan luar biasa. Jadi saya ingatkan kita harus selalu tersenyum, jangan marah, buang-buang energi. Karena senyum adalah bentuk dari syukur Allah Subhanahu wa taala, ujarnya. Sebelumnya deklarasi kami Jawa Barat batal digelar di sebuah hotel di Jawa Barat. Aksi itu dibatalkan karena tidak mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 Jawa Barat karena berpotensi menyebarkan COVID-19. Namun deklarasi kami akhirnya digelar di salah satu rumah anggota kami di kawasan Sukaji, Bandung, Jawa Barat. Selain Gatot Nurmantio dan Din Syamsuddin, sejumlah tokoh dari Jawa Barat ikut hadir dalam deklarasi ini. Setelah deklarasi di Sukaje, kami, Jawa Barat, melakukan aksi di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Sentil menak, Sekup Muhammadiyah, Islam melarang umatnya tampil kotor dan kumal. Pernyataan kontroversial Menteri Agama Fahrul Razi yang menyebut paham radikalisme bisa masuk ke masjid melalui orang-orang berpenampilan menarik atau good looking, terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Profesor Abdul Muti dalam postingan di akun Instagram pribadinya turut mengomentari pernyataan kontroversial menak Fahrul Razi tersebut. Menurut Abdul Muti, di dalam Islam diajarkan hidup bersih, bahkan lebih spesifik untuk menggunakan wewangian dan tampil good looking jika hendak ke masjid. Islam mengajarkan agar kalau ke masjid tampil wangi dan wangun atau good looking. Islam melarang umatnya tampil kemproh atau kotor dan kumprung atau kumal, ujar Abdul Muti Selasa 8 September. Atas dasar itu, Abdul Muti meminta semua pihak untuk tidak berburuk sangka terhadap orang-orang yang ingin pergi ke masjid. Jangan ada yang suuzon kepada yang tampil good looking di masjid. Mari berpenampilan yang necis dan klimis sebagai wujud pengamalan Islam. Demikian Abdul Muti. Menteri Agama Fahrul Razi sebelumnya memaparkan cara masuk paham radikalisme ke masjid-masjid yang ada di lingkungan pemerintahan, BUMN, dan di tengah masyarakat. Pertama, dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz, mereka mulai masuk, kata menak Fahrul.